Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan program kita, salah satu program Semarak Berkah Ramadan, yaitu Cerdas Ceramah Ramadan berseri, yang pada tahun ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan muqaddimah dari pembahasan ini, bahwa apa alasannya seseorang itu mesti untuk mempelajari fikih Asmaul Husna. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Ada berapa alasannya? Ada 3. Yang pertama, bahwa Asmaul Husna termasuk rukun-rukun iman, rukun-rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa ditulis di muqaddimahnya ya, bahwasanya karena yang pertama, Asmaul Husna itu termasuk rukun-rukun iman ya, dan dia termasuk di rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita meyakini 4 hal ya, meyakini 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihi, yaitu mengimani wujud Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu ada ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Yang kedua adalah al-imanu birububiyatihi, yaitu beriman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala? Ifradullahi ta'ala biaf'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ya, kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberi rezeki, semua itu adalah perbuatan Allah. Maka kita harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ini namanya rububiyah, dari kata Rob ya, Rob artinya Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu biuluhiyatihi, yaitu beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala artinya ifradullahi ta'ala biaf'alil ibad, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah menyembah, beribadah, menyembeli. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah tauhid asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia ya. Ini alasan yang pertama, karena dia termasuk rukun iman, dan kita ketahui bahwa mempelajari rukun iman itu hukumnya apa? Wajib, sebagaimana wajibnya kita mempelajari rukun Islam. Begitupun juga rukun iman, karena ini
adalah pondasi daripada agama. Pondasi agama Islam adalah dia harus mempelajari rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua, karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, bahwa siapa yang mempelajari Asmaul Husna dan mengamalkan isinya, menjiwai maknanya, maka diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang mengamalkan isinya, maka dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Maka Asmaul Husna, mengetahui nama-nama Allah dan menjiwai dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya kita diperintah untuk berdoa. Ya, diperintah untuk berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah Al-A'raf di ayat ke-180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya, maka berdoalah dengannya. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah, maka panggil nama Allah ya Razzaq. Ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita, panggil nama Allah ya Ghaffar. Ketika kita ingin diterima taubat kita, panggil nama Allah ya Tawwab, dan seterusnya. Kita ingin dikasihi oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, panggil nama Allah Ar-Rahman, ya Rahim. Kemudian kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan atau hajat kita. Jadi itu yang kita sebutkan sebagai muqaddimah, sebagai pengantar kenapa kita mesti mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Pada malam yang kedua ini kita memulai membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap malam kita mencoba untuk membahas dua nama. Ya, insyaallah setiap malam kita membahas dua nama Allah yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bermakna yang maha diibadahi. Ya, Allah itu artinya yang maha diibadahi. Jadi Allah itu artinya ma'luh. Dalam bahasa Arab, mahlu artinya yang diibadahi. Bahasa yang lainnya adalah yang disembah. Ya. Wa huwa ismun jami' li jami' asma'il husna. Dan Allah itu adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, nama Allah adalah nama yang mencakup seluruh Asmaul Husna. Dari Ar-Razzaq, Al-Basir, As-Sami, ya, Al-Jabbar, Al-Latif, semua nama-nama Allah ini itu merujuk pada satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menyebutkan nama Allah berarti dia telah menyebutkan nama-nama yang lain. Ya, siapa yang menyebut nama Allah maka dia telah mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa ingin ketika kita makan, ya, maka apa doanya sebelum makan? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalau bintang kenapa tidak dibaca lengkap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jawabannya bahwa bismillah itu adalah doa yang lengkap. Ya, sebagaimana seorang anak yang sedang makan tetapi tangannya ke sana kemari. Maka kata Nabi menegur anak itu dengan mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, sammillah."
wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, ucapkanlah apa? Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Di sini Nabi mengajarkan anak kecil itu dengan mengucapkan bismillah. Nabi tidak menyebutkan doa yang lain. Nabi tidak menyebutkan misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi Nabi justru mengajarkan wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Kenapa tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka hanya dua nama Allah di situ, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi ketika kita mengatakan bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala mencakup dalam bismillah itu. Ya. Jadi ini doa ya yang kita baca sebelum kita makan. Begitupun juga doa ketika kita hendak minum. Ketika kita hendak minum, kita juga mengucapkan bismillah. Ya, jadi doa bismillah itu tidak satu paket dengan minum. Ya, makan itu beda, minum itu beda. Jadi kalau kita makan kita bilang bismillah. Ketika ingin minum juga bismillah. Jadi dia tidak satu paket. Ya, dia tidak dibaca satu paket. Sudah bismillah pertama, tidak bismillah lepas minum. Ya. Yang benar makan dan minum itu berbeda, maka harus didahului dengan doa, dan doanya adalah bismillah. Begitupun juga ketika kita ingin melepaskan pakaian. Ketika ingin melepaskan pakaian, maka doa yang warid dari Nabi adalah mengucapkan bismillah. Ketika kita melepaskan pakaian. Ya, kalau memakai pakaian ada doanya, agak panjang ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tapi kita akan menyebutkan doa-doa yang dimulai dengan bismillah. Tadi kita kasih contoh seperti sebelum makan, bismillah, itu doa yang warid dari Nabi. Sebelum minum juga bismillah. Melepaskan pakaian juga bismillah, ya, karena kalau kita tidak berdoa melepaskan pakaian, bisa jadi baju yang kita gantung itu bisa dihingga oleh jin. Ya, bisa dihingga oleh jin di situ. Ya. Maka sebelum kita gantung pakaian kita ucapkan bismillah agar tidak ada jin yang mendekat. Begitu juga ketika kita ingin memakai sendal dan melepaskan sendal. Ya, doa yang warid dari Nabi adalah ketika memakai sendal dengan kaki kanan dan dimulai dengan bismillah. Dan ketika melepaskan sendal dimulai dengan kaki kiri dan juga doanya sama, bismillah. Ya, jadi itu doa-doa yang dimulai dengan bismillah. Bahkan kalau misalnya kita tidak menghafal doanya, misalnya ada doa masuk rumah khusus, ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, panjang. Begitu juga doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalidun. Bismillah bawan nih. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita tidak tahu doanya secara khusus, maka dimulai saja dengan bismillah. Baik. Jadi itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan nama Allah, ya, apa keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada 3 keistimewaan ya. Apa keistimewaan dari nama Allah ini? Yang pertama, nama Allah itu tidak boleh digunakan. Ya, nama Allah itu tidak boleh digunakan. Ya. Siapa nama bayinya? Rencananya Ustadz Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi nama Allah itu tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh memakai kata Allah, karena itu adalah nama khusus, ya. Yang kedua, bahwasanya inti dari nama Allah atau inti dari Asmaul Husna itu kembali kepada Allah, ya. Inti dari Asmaul Husna itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ar-Rahman itu kembalinya kepada Allah. Ar-Rahim itu kembalinya kepada Allah. Al-Ghaffar itu kembalinya kepada Allah. Al-Jabbar itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah induk daripada nama Allah. Kemudian yang ketiga, nama Allah adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, nama Allah
adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, maka kalau ada pertanyaan nama apa yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang paling sering disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Jadi itu ya makna daripada Allah. Bahwasanya Allah itu adalah induk dari nama-nama Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua, nama Allah yang lain adalah Al-Ilah. Ya, Al-Ilah. Al-Ilah juga bermakna yang maha diibadahi. Ya, Al-Ilah juga bermakna yang maha diibadahi atau yang disembah. Ya. Yang disembah. Yadhkuru fil Qur'ani 28 marrah. Al-Ilah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an 28 kali. Ya, Al-Ilah disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali. Ya. Jadi Al-Ilah juga sama maknanya yang diibadahi atau yang disembah. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lengkapnya. Ya, jadi makna lengkapnya la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Ya, ingatkan ada juga yang menyembah dengan salah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Dengan benar ini berarti mencocoki Nabi alaihi salatu wassalam selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan ya ketika Nabi Yunus alaihissalam ya ketika ditelan oleh ikan paus ya di surah Al-Anbiya di ayat ke-87. Ketika Nabi Yunus pada sebuah malam itu diceritakan beliau dengan orang-orang yang ada di atas kapal laut itu ya full muatan, ya over muatan. Maka harus ada dari penumpang ini yang harus dibuang ke laut supaya tidak over muatan. Bagaimana caranya agar penghuni atau orang-orang yang penumpang ini bisa adil? Caranya adalah dengan qur'ah. Qur'ah artinya diundi. Dan ini dibolehkan dalam agama, bolehnya kita qur'ah. Boleh kita qur'ah dalam agama ini. Jadi kalau ada misalnya sesuatu kita bingung menentukan, ya sama nilainya, misalnya kita adakan lomba sama nilainya, sama-sama 100 misalnya, boleh dengan cara qur'ah. Nabi itu ketika ingin safar, ya siapa yang menemani dari istrinya, beliau qur'ah. Nabi itu ketika ingin safar, bagaimana cara memilih istrinya dengan qur'ah. Nabi itu jangan terlalu banyak ya. Jadi Nabi untuk memilih istrinya, siapa yang menemani ketika safar, itu dengan cara apa? Qur'ah. Siapa yang keluar namanya, itu yang menemani Nabi ketika safar. Ya. Dan situ ada dalil yang tersembunyi. Nggak usah saya sebut dalil apa itu. Ya, tersirat. Nah, jadi seperti itu, boleh dengan qur'ah diundi. Yang keluar namanya berarti itu yang berhak menemani Nabi dalam safar. Pada saat itu di qur'ah, maka keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Maka beliau yang dibuang ke laut supaya tidak over perahunya. Kemudian beliau ditelan oleh ikan paus, dan ini terjadi di malam hari. Maka beliau berdoa, fanada fi zulumat. Kata Nabi Yunus, beliau berdoa di tengah-tengah malam, ya, di tengah kegelapan yang berlapis-lapis. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lanjutan ayatnya di ayat ke-88, tadi itu ayat ke-87 di surah Al-Anbiya. Di ayat ke-88, fastajabna lahu, kami terima doanya Nabi Yunus, wa najjaynahu minal gham, kami hilangkan gundah gulaan dalam hatinya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitupun juga orang-orang beriman, kalau membaca doa itu
juga akan dikeluarkan dari mala bahaya. Masya Allah. Fi zulumat, ya, yang sudah belajar bahasa Arab ini, fi zulumat hadza mufrad atau jama'? Jama'. Ini fi zulumat, kegelapan yang banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, kegelapan apa yang dialami oleh Nabi Yunus? 3 kegelapan yang berlapis-lapis. Pertama, kegelapan malam hari, karena itu terjadi di malam hari. Yang kedua, kegelapan lautan. Coba kalau kita menyelam di lautan, itu gelap. Dan yang ketiga, kegelapan ikan, perut ikan paus. 3 kegelapan berlapis-lapis dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kegelapan berlapis-lapis itu bisa keluar dengan membaca doa ini. Untuk itu ulama kita menyebutkan doanya Nabi Yunus ini adalah doa ketika mendapati kesulitan. Tidak bisa jawab ikhtibar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. 3 kegelapan saja Nabi Yunus bisa, ya, bisa keluar dari kegelapan itu. Ya. Jadi ini penting untuk kita sebutkan bahwa la ilaha illa, kan di situ disebutkan la ilaha, ya, di situ ada nama Allah, la ilaha illa anta. Apa artinya la ilaha illa anta? Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, saya sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Coba, doanya sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Padahal beliau yang dilempar, ya, beliau yang dilempar. Tapi doanya apa? Saya termasuk orang yang menzolimi. Bagaimana cara menzolimi? Beliau korban. Mestinya kan doanya inni kuntu minal mazlumin. Itu kalau doa lainnya. Saya adalah orang yang menjadi korban, saya yang terzolimi. Tapi di ayat itu mengatakan saya termasuk orang yang menzolimi. Dia fa'il. Mestinya di situ maf'ulun bihi, mestinya dia korban. Tapi beliau mengatakan di situ saya yang menzolimi orang, padahal beliau yang dilempar. Ya, jadi ini penting juga, ya, mental menyalahkan diri sendiri. Ya. Dan mental menyalahkan diri sendiri adalah mental para nabi. Dan ini memang berat. Tapi mari kita latihan. Ya, mari kita latihan untuk kalau ada masalah, bukan antum yang salah, ana yang salah. Wah, itu mental para nabi itu luar biasa. Kalau ada kejadian, ya, apapun kesalahan itu, bagaimana caranya? Bukan saudara kita yang salah, ana yang salah. Sudah, ana yang salah, mau maaf. Ya. Jadi itu kita harus pelajari. Walaupun kesalahan itu sebenarnya, ya, teman kita yang berbuat salah. Misalnya istri, ya, istri memasak, masak, ya, nasi misalnya, nasinya tidak masak nasinya. Ya, jangan salahkan nasinya, salahkan diri sendiri. Ya, ini mungkin gara-gara kapan pabriknya ini kurang bagus. Ya, pabrik ini berasnya kurang bagus. Ya. Kemudian sausnya misalnya kurang pedas sausnya, kita bilang, oh ini cabenya ini yang salah, ini pupuknya ini yang salah. Jadi jadi jangan berani salahkan istri. Jadi jangan mengatakan, kamu kurang ini pintar masak. Oh, jangan, salahkan sambelnya. Ini kayaknya ini cabenya ini yang kurang pedas. Ini pupuk ini yang gagal ini. Ya. Jadi salahkan orang lain. Jadi yang salahkan pabriknya, jangan salahkan istri. Jadi kalau ada kesalahan, yang paling penting adalah salahkan diri sendiri. Ayo kita belajar, ya. Seperti Nabi Yunus, beliau yang dilempar, tapi beliau mengatakan saya yang menzolimi orang. Padahal beliau yang dilempar. Subhanallah. Jadi itu mental para nabi. Ayo kita belajar sama-sama. Memang berat, tetapi harus kita belajar sama-sama. Ya, misalnya kita lagi di jalan, kemudian ada yang kena, ya, motor kita dari belakang, ibu-ibu misalnya, padahal dia yang tabrak. Ya, bagaimana caranya? Kita yang salah. Oh, gara-gara saya ini, Bu. Tapi Bu, gara-gara saya yang parkir di sini, ya. Sebenarnya saya tidak parkir di sini. Harusnya saya parkir di Afrika kayaknya, ya. Ya, padahal kan kita ini diam ini, dia tabrak dari belakang. Jadi bagaimana cara kita? Oh, anak yang salah, mungkin anak parkirnya kurang di pinggir, ya, begitu. Jadi mental menyalahkan diri sendiri sama dengan mental para nabi. Itu bisa ditulis itu. Bisa ditulis itu, mental menyalahkan diri sendiri adalah mentalnya para nabi. Ya, sehingga mereka sangat-sangat berhak
untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.